Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan dalam hidup ini, sehingga pada sore hari yang cerah ini alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan dan kemampuan. Karena tidak banyak orang yang diberikan kesempatan dan kemampuan. Terkadang hanya diberikan kesempatan tetapi tidak diberikan kemampuan. Terkadang diberikan kemampuan tetapi tidak diberikan kesempatan. Maka dari itu pada sore hari yang cerah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Semua kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya semua yang kita niatkan karena Allah tidak akan pernah kita merasa kecewa terhadap sesuatu apapun. Tetapi ingatlah, kalau kita selalu mengedepankan harapan kita kepada seorang manusia atau pada hamba, maka pastikan bahwasanya kekecewaan itu akan sangat dekat padanya. Sehingga pada sore hari ini, mari kita bersama-sama semoga perjumpaan kita pada kesempatan kali ini membawa kemudahan-kemudahan dari setiap langkah kita ke depan. Yang kedua kalinya tentu salawat bertangkaikan salam selalu kita curahkan kepada manusia paling mulia sepanjang masa, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari, sesuatu yang sangat-sangat urgent, sesuatu hal yang mungkin terlihat sangat sepele, tetapi kalau kita menyepelekan justru itu akan membuat kita binasa. Makanya kita lihat jamaah dirahmati oleh Allah, Al-Quran surah ke-57, surah Al-Hadid ayat yang ke-20, di mana ayat ini cukup panjang dan tentu akan memberikan banyak sekali pemaknaan dalam hidup kita. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah mengatakan, jamaah dirahmati oleh Allah, ketahuilah, i'lamu annamal hayatud dunya, ya, sungguh, annamal ini adalah taukid. Dalam bahasa Arab, taukid itu adalah sebagai penguat, sehingga Allah mengatakan dengan tegas dalam ayatnya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah sungguh bahwasannya kehidupan dunia itu adalah seperti layaknya senda gurau. Kita menganggap bahwasanya semua permainan yang pernah kita lakukan itu pasti akan ada ujungnya. Begitupun dunia diibaratkan dengan permainan yang dimana permainan itu pasti akan ada ujungnya. Sehingga jamaah dirahmati oleh Allah, Allah ingin memberikan pesan kepada kita bahwasanya kenapa sih kok kita harus menyembah Allah, kenapa kita harus beribadah kepada Allah. Ingat bahwasanya Allah menciptakan manusia ke dunia itu memiliki dua makna.
Yang pertama, kita bisa melihat Al-Quran surah ke-51, surah Az-Zariyat ayat 56, yang dimana ayat ini sangat masyhur di kalangan kita. Kenapa sih kok kita harus menyembah Allah? Kenapa Allah menciptakan manusia? Bukankah tegas Allah telah mengatakan kepada hambanya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kita melihat وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kenapa Allah menyebutkan jin baru manusia? Seolah-olah Allah sedang mengatakan dalam ayat ini bahwasanya dalam penciptaan makhluk antara manusia dan jin, Allah lebih dulu menciptakan jin. Dan dulu jin Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah, termasuk Azazil. Azazil adalah asal muasal dari iblis. Ketika Azazil itu berasal dari bangsa jin, dimuliakan oleh Allah karena saking taatnya kepada Allah. Azazil ditinggikan oleh Allah, diagungkan oleh Allah, bahkan melebihi malaikat karena bentuk taatnya kepada Allah. Makanya Azazil itu memiliki makna azza, makhluk yang diagungkan. Tetapi ketika diperintahkan bersujud kepada Adam, apa jawab iblis? Iblis cuma menjawab, "Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan Adam hanya dari tanah. Tentu aku lebih baik daripada Adam." Sehingga kata-kata yang sangat angkuh yang diutarakan oleh Azazil ini merubah statusnya sebagai makhluk paling taat menjadi makhluk yang paling membangkang. Sehingga turunlah kalimat balasa. Balasa itu adalah menutupi kebaikan dengan keburukan. Sehingga dia sudah melakukan banyak sekali kebaikan, ketaatan dalam hidupnya, tetapi karena dia membangkang dari perintah Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan status derajat dari tadinya Azazil sehingga menjadi iblis. Dan ini memberi makna bahwasanya وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, itu cuma satu tujuannya, hanya untuk beribadah kepada Allah. Apakah kita mengingat jamaah dirahmati oleh Allah? Dari sekian juta sel sperma yang bertemu dengan ovum, kita yang terpilih jamaah, kita yang dipilih oleh Allah untuk sebagai khalifah di muka bumi dari jutaan, mohon maaf, sel sperma yang Allah ciptakan. Ini adalah suatu hal yang sangat dahsyatnya, luar biasa. Seharusnya kita bisa merenungi bahwasanya ternyata Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuan utamanya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan yang kedua, Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Kita pernah membahas jamaah terkait khalifah itu apa. Khalifah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, kita seringkali mengucapkan khalifah itu adalah seorang pemimpin. Tetapi bukan hanya sekadar seorang pemimpin, tetapi sosok yang memberikan kebermanfaatan yang lebih luas, itu namanya khalifah. Dan makna yang kedua, khalifah asal katanya khalafa. Sehingga khalifatan itu adalah arti bahwasannya sosok yang akan tergantikan. Yakhlifu khalfan khalifatan, itu adalah makhluk yang tergantikan. Sehingga Allah seolah-olah mengatakan Allah akan menciptakan manusia itu haruslah memiliki kebermanfaatan yang luas ketika Allah ciptakan. Dan ingat bahwasanya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sementara, sehingga pasti akan digantikan dengan sosok-sosok yang lain. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan sendau gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba-lomba
dalam kekayaan. Jadi dunia itu tempatnya seperti itu. Karena memang arti dari dunia itu asal katanya dana, ya danu, dunuan, dunya, yaitu adalah sesuatu yang akan hancur, sesuatu yang akan fana, sesuatu yang akan berakhir, itu namanya dunia. Makanya semua atau segala sesuatu yang melekat pada dunia itu namanya adalah sosok yang akan binasa. Sehingga apapun yang melekat pada hukum dunia pasti akan berakhir. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menggambarkan dalam ayat ini pada bagian akhir, wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Tetapi lihat dalam ayat yang sebelumnya, konteks ayat pada ayat ini mengatakan bahwasannya kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian akan hancur. Ini memberi makna bahwasanya sifat dunia itu akan menghancurkan. Makanya orang yang cinta terhadap dunia dia akan hancur. Bukankah Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah mengatakan bahwasanya jangan kamu terlalu mengejar dunia, karena dunia itu layaknya seperti bayangan. Semakin kita kejar maka tidak akan pernah kita mendapatkannya. Tetapi kalau kita berusaha tidak mengejar dunia, pasti dunia yang akan mengikuti kita. Ini adalah kata-kata Ibnu Qayyim al-Jauzi agar kita bisa apa jamaah? Agar kita semangat untuk mengejar akhirat. Kita seringkali mendapatkan kezaliman di dunia. Ingatlah, kezaliman itu hanya sifatnya duniawi dan itu akan hancur, akan hilang. Tetapi kalau kita mengganti dengan ikhlas, sabar, itu adalah sifatnya akhirat yang tidak akan pernah hancur karena sifat dunia. Sehingga mari kita bersama-sama untuk tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Karena memang di era akhir zaman ini jamaah, orang itu lebih banyak yang mengutamakan kepentingan dunianya. Kenapa sih kalau Allah perintahkan untuk sholat? Kenapa Allah perintahkan sholat itu 5 waktu? Kenapa ada subuh? Kenapa ada zuhur? Kenapa ada asar? Kenapa ada maghrib? Kenapa ada isya? Ternyata ini semua memiliki makna. Kenapa gak dirangkap menjadi satu waktu saja 5 kali sholat ini? Karena Allah ingin bahwasanya dalam satu hari itu kita selalu mengingat Allah. Subuh kita mengingat Allah, zuhur kita mengingat Allah, asar kita mengingat Allah, maghrib kita mengingat Allah, bahkan isya pun kita harusnya mengingat Allah. Sehingga dalam ayat ini Allah mengatakan seolah-olah ayo kalian yang masih bersenda gurau di dunia, coba semangat kembali untuk menggapai akhirat. Karena menggapai akhirat itu bukan meninggalkan dunia, tetapi menggapai akhirat itu adalah merefleksikan setiap aktivitas dunia dengan cara untuk orientasinya kepada akhirat. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, Allah menutup ayat ini dengan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kenikmatan yang palsu. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa Nabi Ayub alaihi salam diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83, Nabi Ayub mendapatkan penyakit yang sangat dahsyatnya luar biasa, diberikan ujian yang gak tanggung-tanggung, diberikan ujian yang sangat-sangat dahsyat, bahkan ujian ini gak akan pernah diterima oleh manusia-manusia setelahnya. Tetapi lihat kalimat doa yang dibawakan oleh Nabi Ayub alaihi salam bukan meminta kesembuhan, karena sifat kesembuhan itu duniawi. Tetapi yang diminta oleh Nabi Ayub adalah Rabbi anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sungguh penyakitku ini sudah mengganggu aktivitas ibadahku, maka dari itu cabutlah penyakitku.
Kalau bukan kepadamu yang maha penyayang aku meminta, lantas kepada siapa lagi aku harus meminta? Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah suatu gambaran bahwasanya ternyata berdoa kalau kita niatkan untuk akhirat, insya Allah akan lebih mulia dibandingkan dengan hanya sifatnya duniawi. Karena cuma kalau kesembuhan itu sifatnya duniawi, tapi kalau orientasinya kepada akhirat, pasti akan Allah kabulkan seketika. Makanya dalam ayat 84 Allah sebutkan, Allah berfirman, fastajabna lahu, maka aku kabulkan doa-doa dari Ayub alaihi salam itu. Karena apa tadi? Sifatnya akhirat, bukan cuma dunia. Karena kalau cuma berdoa hanya menginginkan dunia, sungguh dunia itu akan sangat hancur. Dunia itu cuma sepele. Makanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Allah seringkali kasih cobaan dan ujian kepada kita jamaah. Walaupun Allah memberikan ujian, banyak sekali musibah kepada kita, banyak sekali hal-hal yang mungkin menurut kita kok enggak pas dalam hati kita, ingatlah bahwasanya Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dunia itu ibarat seperti skenario yang Allah ciptakan. Dunia, kalau kita menjalani kehidupan, itu seperti layaknya sedang nonton film. Kita tahu nih filmnya kayak gimana. Ada film Marvel, film Avengers, dan film-film lainnya. Kita tahu bahwasanya film-film ini sangat membuat kita tertarik, jamaah dirahmati oleh Allah. Perfilman yang kita tonton, perfilman yang kita gunakan untuk memotivasi diri kita, anggaplah dunia itu layaknya seperti perfilman yang kita tonton. Sehingga Allah udah ngasih trailernya dulu sama kita lewat Al-Quran. Banyak sekali kisah-kisah yang sangat baik yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu hanya kenikmatan yang sangat palsu. Kalau kita menggapai dunia itu dengan maksimal, ingatlah apa dari kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dunia itu sangat mudah digapai. Cukup kita berilmu, maka kita akan mendapatkan dunia. Kalau kita ingin mencari akhirat, kita gunakan dengan ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan dua-duanya, kita pun harus dengan ilmu. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kita memenuhi hajat-hajat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah sendiri yang mengatakan bahwasannya kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang sangat palsu. Kita diberikan banyak sekali ujian, kita banyak sekali diberikan cobaan. Ingatlah sifat cobaan dunia itu akan sangat menghancurkan. Kita faham dunia, dana yadanu dunuan dunia, ya. Segala sesuatu yang melekat pada dunia pasti akan hancur. Tapi kalau kita niatnya untuk akhirat, insya Allah pasti Allah akan berikan kita banyak sekali kenikmatan. Kenapa kok Allah perintahkan kita sholat? Kenapa kok subuh itu 2 rakaat? Kenapa kok duhur asar 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa isya itu 4 rakaat? Kita harus faham jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebegitu dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, memberikan syariat tak cuma-cuma. Perintah salat, kenapa sih kok Allah tidak melalui malaikat Jibril? Perintah salat, kenapa Allah memberikannya kepada Rasulullah itu langsung dipanggil? Karena apa jamaah? Salat ini adalah sesuatu yang paling mulia. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Isra surah 17 ayat ke-1 Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan
minal masjidil haram. Lihat, Allah pertama kali mengucapkan atau berfirman dalam ayat ini dengan menggunakan kata subhan. Subhan itu adalah maha suci artinya. Karena apa? Ingin menolak argumen-argumen orang kafir yang gak percaya dengan Rasulullah ketika itu. Sekarang saya tanya kepada jamaah, kalau saya baru berkata semalam saya baru dari Mars, kira-kira percaya atau tidak? Gak percaya, ya. Begitupun orang-orang sebelumnya. Ketika Rasulullah mengatakan, aku loh semalam itu baru diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan aku dinaikkan ke langit ketujuh, bahkan aku sampai ke Sidratul Muntaha cuma mendapatkan perintah sholat dari Tuhanku, bahkan aku sampai pulang lagi ke Mekah pada saat ini. Apa kata orang-orang Mekah ketika itu jamaah? Orang-orang Mekah itu hanya mengatakan, oh Muhammad bohong, Muhammad pembohong. Gak mungkin dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu cuma ditempuh dalam waktu 1 malam. Karena mustahil bagi mereka jamaah. Mereka mengatakan, wah gak mungkin nih. Ya kali, coba kalau kamu memang benar wahai Muhammad, coba berapa jumlah pintu dari Masjidil Aqsa? Seketika Allah bukakan ketika itu jamaah, terhitunglah berapa banyak pintu dari Masjidil Aqsa ketika itu. Orang-orang masih ada yang gak percaya. Wah gak percaya nih. Coba kalau kamu benar memang diperintahkan oleh Allah diberangkatkan dari Mekah menuju ke Syam, kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha, coba apa saja yang kamu lihat ketika itu? Disebutkan semuanya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bahkan ketika Rasulullah itu turun kembali melihat kabilah. Jadi Rasulullah ketika ingin naik ke Sidratul Muntaha itu ada melihat beberapa kabilah. Kabilah itu seperti sekumpulan orang-orang yang sedang safar ketika itu. Dia cari untanya, kemana nih untaku, kemana nih untaku. Ternyata gak kelihatan sama sekali. Tapi Rasulullah yang lagi naik ketika itu jamaah melihat, wahai kabilah, sesungguhnya untamu ke arah sana. Langsung dicari. Benar, akhirnya ketemu unta itu jamaah. Ketika Rasulullah sampai kembali ke Mekah, dan qadarullah ternyata kabilah itu juga menuju ke Mekah, sehingga Rasulullah, coba kalau gak percaya tanya kepada kabilah itu, bahwasanya aku semalam pergi ke Sidratul Muntaha dan aku melihat mereka itu lagi mencari-cari unta yang hilang, sehingga mereka ketemu kembali. Ini masih gak percaya jamaah. Ya udah, sekarang cari 1 orang lagi yang kira-kira kalau 1 orang ini dia kok mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Muhammad, sungguh aku akan percaya kepada Muhammad. Tetapi kalau 1 orang ini aja itu bilang, wah Muhammad bohong, aku gak percaya, maka sungguh tertolaklah semua kata-kata dari Muhammad. Dicarilah orang ini jamaah, yang dimana orang ini dia ada ketika itu di kebun. Dipanggillah, ya Abu Bakar, kamu percaya nggak kira-kira semalam itu Muhammad itu pergi ke Sidratul Muntaha? Walaupun Muhammad mengatakan di belakang gunung Uhud pun ada musuh, tetapi pada nyatanya nggak ada musuh, aku tetap percaya kepada Muhammad. Sehingga orang-orang yang tadinya ragu-ragu terhadap Rasulullah akhirnya kembali percaya kepada Rasulullah. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, makanya Allah menggunakan subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah dengan segala kebenarannya memberangkatkan hambanya yang sangat taat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa cuma pengen dapat perintah sholat. Makanya sholat itu gak main-main jamaah. Orang sekarang sangat menyepelekan dosa meninggalkan sholat. Padahal dosa meninggalkan sholat para ulama sepakat layaknya dia kafir. Karena dosa meninggalkan sholat ini lebih besar daripada zina, lebih besar daripada riba. Ini sangat luar biasa jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya coba kita yang kok kehidupan kita kadang masih berantakan, coba kita tanyakan sama diri kita, apakah sholat kita sudah baik? Apakah kita masih menunda-nunda sholat? Apakah sholat sudah kita jadikan sebagai kebutuhan? Apakah sholat hanya menjadikan penggugur kewajiban kita?
koreksi lagi jamaah dirahmati oleh Allah. Karena sungguh sholat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Orang itu sholat pasti bawa masalah. Makanya Allah perintahkan setiap ada masalah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Coba kalau kalian dapat masalah, pertama kali yang harus kalian lakukan sabar. Yang kedua setelah kalian sabar, coba sholat. Karena ketika orang sholat dan dia faham apa yang dibaca, sholatnya dengan tenang, seketika dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dalam sholatnya itu. Makanya kenapa akhir sholat itu dinamakan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Karena salam itu artinya kesejahteraan. Orang yang baru melaksanakan sholat, dia akan mendapatkan kesejahteraan. Makanya kenapa perintah sholat itu tumakninah, agar kita bisa merasakan jamaah. Sholat Allahu Akbar, rukuk Allahu Akbar, tenang bawaannya jamaah. Kenapa demikian? Karena Allah pengen ketika kita tenang melakukan sholat, Allah akan hadirkan banyak sekali ketenangan-ketenangan. Allah yang katakan sendiri, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kalian itu konsisten dalam meningkatkan takwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi jamaah. Coba kita perbaiki sholat kita terlebih dahulu. Boleh jadi selama ini Allah persulit semua urusan kita karena kita sangat melalaikan sholat. Boleh jadi kok Allah berikan hati kita sering cemas, gelisah. Boleh jadi sholat kita masih berantakan jamaah. Padahal sholat itu bagaikan tiang agama. Bukankah Rasul yang mengatakan, as-salatu imaduddin, sholat itu layaknya tiang agama. Sholat itu seperti cakar ayamnya bangunan. Kalau cakar ayamnya kuat, otomatis bangunan setinggi apapun insya Allah akan tetap kokoh. Tetapi kalau cakar ayamnya aja udah gak kuat, otomatis semuanya gak baik jamaah. Makanya amalan yang pertama kali Allah hisab di akhirat kelak, itu adalah sholat. Sholat jamaah. Kalau sholatnya kau udah dihisab baik, semuanya pun akan baik. Makanya Allah katakan nih, yang membedakan orang beriman dengan orang non beriman itu sholatnya jamaah. Mohon maaf, orang Nasrani puasa, orang Yahudi puasa, orang Islam puasa, orang Islam sedekah, orang Nasrani kadang sedekah, orang Yahudi sedekah jamaah. Tetapi lihat, hanya Islam yang melaksanakan sholat. Makanya sholat itu kalau ditinggalkan, makanya kenapa para ulama mengatakan kalau kalian meninggalkan sholat, berarti layaknya seperti kalian itu kafir jamaah dirahmati oleh Allah. Kita perbaiki sholat kita jamaah. Kapan terakhir kita sholat tapi itu khusyuk dalam sholat kita? Kapan terakhir kita sholat sampai kita curhat sama Allah? Kapan terakhir kita melakukan itu jamaah? Sedangkan dunia sifatnya sangat sementara. Kenapa dunia yang sifatnya sementara kita selalu ngejar itu? Satu pekan kita gak ada waktu buat ngaji. Satu pekan kita gak ada waktu buat beramal soleh. Satu pekan kita gak pernah kumpul sama orang-orang baik. Adanya cuma ngejar dunia, pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Besok lagi pagi, siang, sore, malam. Padahal Allah sudah sediakan loh jamaah dirahmati oleh Allah. Sediakan waktu yang sangat luang untuk kita. Allah meringankan sholat kita. Enggak 50 rakaat, bukan 50 kali waktu dalam sholat, enggak 10 waktu, tapi cuma 5 waktu jamaah. Tetapi kenapa 5 pun banyak sekali yang meninggalkan, banyak yang menyepelekan. Makanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ketahuilah bahwasanya dunia itu cuma seperti senda gurau. Nikmatnya palsu jamaah. Buktinya apa? Nikmat dunia itu palsu. Coba kemarin kita puasa, dari pagi sampai sore kita menahan lapar, menahan haus.
Ketika sore kita banyak sekali jajanan-jajanan yang kita beli, ABC semua kita beli. Tetapi ketika azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru minum satu gelas kurma, satu snack, rasanya perut sudah kenyang jemaah. Ini bukti bahwasanya dunia itu kenikmatannya sangat palsu. Sedangkan akhirat itu yang selamanya jemaah. Kenapa akhirat yang selamanya? Kita gak pernah mengejar, tetapi dunia yang cuma sementara, cuma paling 60 tahun, 70 tahun. Gak kerasa jemaah. Kita dari kecil sampai sekarang, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, gak kerasa. Tahu-tahu nanti udah 50 tahun, tahu-tahu udah 70 tahun, tahu-tahu meninggal dunia jemaah. Sedangkan akhirat itu selama-lamanya. Lebih baik kita kehilangan dunia jemaah karena Allah daripada kehilangan Allah karena dunia. Karena kalau kita udah kehilangan Allah cuma karena dunia, kita akan sengsara. Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 50. Kita lihat bagaimana penderitaan penduduk neraka dan penduduk surga jemaah. Penduduk neraka itu dia sangat menderita. Sampai-sampai dia minta sama penduduk surga, an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Wahai penghuni surga, berikan sedikit air kepada kami, berikan sedikit rezeki yang Allah berikan kepadamu, kepada kami. Niscaya kami gak akan minta lagi, cuma sekali aja. Apa kata penduduk surga jamaah? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sungguh Allah Tuhanku mengharamkan ini semua untuk kalian. Lihat jamaah, di luar sana biarlah orang mereka berfoya-foya, senang-senang, terlalu banyak tertawa, ya. Banyak meninggalkan sholat, itu adalah sesuatu yang biasa buat mereka. Biarkan jamaah, biarkan saja. Kalau kita mengingatkan, ya ingatkan. Tetapi bukan berarti kita harus memaksa, enggak jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan kepada kita itu sudah sangat luar biasa. Tetapi kenapa hamba-hambanya menyepelekan apa yang Allah inginkan? Jawabannya, kenapa kok kita harus menyembah Allah? Kenapa kok harus Allah yang kita sembah? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah sendiri yang memberikan bumi dan seisinya hanya untuk kita? Ada seorang atasan, seorang pendiri atau founder dari perusahaan, dia punya banyak karyawan. Karyawannya difasilitasi, karyawannya banyak diberikan gaji, banyak diberikan fasilitas-fasilitas yang menunjang kehidupannya jamaah. Tetapi kalau karyawan ini kok dia malah memuji-muji orang lain, pasti atasan ini pasti akan sakit hati jamaah. Begitupun Allah, Allah yang udah ngasih dunia kepada kita, udah memberikan bumi dan seisinya, rezeki sampai di titik ini. Bahkan Allah memberikan banyak sekali hal yang dapat menjadikan dirinya lebih baik, bahagia, ceria, tersenyum. Bagaimana indahnya menikmati kebersamaan bersama keluarga. Bukankah Allah sudah memberikan itu kepada kita? Bukankah Allah memberikan kehidupan kepada kita? Dari, mohon maaf, jutaan sel sperma yang Allah ciptakan, kita yang terpilih untuk lahir ke dunia jamaah. Bukankah itu Allah sudah berikan kepada kita? Makanya Allah marah kalau udah dikasih kehidupan, udah dikasih fasilitas di muka bumi, udah dikasih udara secara gratis, udah bisa melihat sesuatu yang indah, tetapi malah tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sangat-sangat marah jamaah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum. Ingat, ketahuilah bahwasanya dunia yang kamu dambakan itu, dunia yang kamu kejar 24/7 itu, ingat, itu sifatnya cuma sementara jemaah. Yang kamu kejar mati-matian, bangun pagi, harus mandi, harus bersih-bersih, harus kerja sampai malam,
capek kerjanya, kadang di dalam pekerjaan banyak sekali persaingan yang tidak sehat, kamu kejar mati-matian. Tetapi kenapa sholat gak pernah dikejar mati-matian, jamaah? Ini yang perlu menjadi koreksi untuk kita. Boleh jadi selama ini kok hidup kita suram, kehidupan kita banyak masalah yang sulit ada solusinya. Coba pertama kali harus kita koreksi sholat kita gimana, jemaah. Kalau sholat kita baik, insya Allah pasti Allah akan berikan kebaikan dalam hidup kita. Mungkin gak diselesaikan masalahnya, tapi boleh jadi hatinya lebih kuat, hatinya lebih lapang, hatinya lebih sabar. Itu jemaah. Bagaimana Allah mengabulkan doa itu gak harus langsung dikabulkan sesuai dengan keinginan. Boleh jadi yang nyerempet selayaknya seperti keinginan kita. Ada orang di luar sana berdoa, ya Allah berikan kesembuhan kepadaku, ya Allah berikan kesembuhan. Ada orang di luar sana diberikan kesembuhan karena dia berdoa. Tapi ada orang, Allah itu dia mengabulkan tanpa orang ini berdoa dengan cara apa? Tidak memberikan sakit, tapi senantiasa selalu diberikan kesehatan, jamaah. Boleh jadi itu adalah doa yang sangat mahal. Karena yang namanya kenikmatan itu, kalau belum Allah cabut, terkadang manusia itu sangat lupa sama Allah. Lihat Al-Quran surah Yunus ayat 12. Dulu manusia itu yang dia sedang mengalami kesulitan, dia pasti kembali kepada Robnya, dia pasti kembali kepadaku. Tetapi lihat ketika aku selesaikan semua masalahnya, ketika aku selesaikan, aku mudahkan semua masalahnya, tetapi mereka pergi begitu saja, jemaah. Tetapi Allah gak sedih, Allah gak marah, jemaah. Tetapi kenapa kita sebagai manusia, kenapa kok kalau kita mikir kebangetannya luar biasa, jemaah. Allah sebegitu cintanya kepada kita, Allah berikan semua kepada kita, tetapi kenapa kita menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita? Kenapa ketika Allah perintahkan untuk sholat, Allah panggil untuk sholat, wah nanti dululah masih kerja, nanti dululah nyelesain kerjaan dulu, tanggung sebentar lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah aja ngasih udara sama kita itu gak pernah nunda. Allah ngasih nikmat sama kita gak pernah nunda. Buktinya sampai sekarang kita masih hidup. Buktinya kita sampai sekarang masih bisa makan. Buktinya sampai sekarang kita masih punya pakaian yang layak untuk dipakai, jemaah. Allah gak nunda. Tetapi kenapa ketika Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita seringkali menunda. Kenapa, jemaah? Sholat duhur mepet asar, sholat asar mepet maghrib, sholat maghrib mepet isya, sholat isya ketiduran sampai bahkan bangun-bangun udah hampir subuh. Luar biasa, jemaah. Dunia yang cuma sementara, kenapa 24/7? Sedangkan kenapa akhirat yang selamanya 1 jam aja kadang sulitnya minta ampun. Makanya kenapa neraka itu tempatnya adalah amalan-amalan yang kita sukai di dunia, jemaah. Sedangkan surga itu adalah tempatnya, tempat nikmat yang kita tuh manusia itu sangat tidak menyukai. Sholat berat, sholat malas, sholat dingin, mager dan lain sebagainya, jemaah. Makanya coba kita koreksi lagi kehidupan kita. Saya doakan semoga jamaah yang hadir ke majelis taklim pada kesempatan kali ini selalu dimudahkan semua urusannya oleh Allah, dilapangkan selalu rezekinya oleh Allah, dilancarkan segala urusannya, semoga bisa istiqomah sampai diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Ingat jamaah, Al-Quran surah 57 ya, surah Al-Hadid ayat 20, Allah mempertegas kepada kita, dunia sifatnya sangat sementara. Dunia itu cuma seperti senda gurau. Dunia itu nikmatnya palsu. Oleh karena itu, janganlah kita mengejar dunia, tapi cobalah kita berusaha untuk introspeksi diri. Kemarin mungkin 1 minggu kita gak ada waktu untuk mengaji. Coba mulai detik ini 1 jam diluangkan, jamaah, untuk ngaji dimanapun berada. Kalau misal sampai ke sini jauh, cari yang paling dekat, jamaah.
yang dimana itu bisa ngecas iman kita, bisa untuk kita kumpul sama orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Itu perlu jamaah, sangat perlu kita lakukan. Gak harus ke tempat yang jauh, carilah tempat-tempat terdekat yang bisa menjadikan diri kita selalu dicas imannya. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu terjaga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah kenapa sih kok bisa sebaik itu sama kita? Kenapa sih kok Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ngasih cobaan sama kita, ngasih ujian sama kita, itu kenapa harus kita jamaah? Kenapa bukan orang lain? Kenapa bukan si A, si B, si C? Loh jamaah, semua kita itu punya ujiannya masing-masing. Bahkan seekor semut pun dia punya ujiannya jamaah. Mau masuk ke lubang, bawa makanan yang lebih berat dari dirinya, bawa makanan yang lebih besar daripada dirinya, daripada tubuhnya. Tapi lihat jamaah dirahmati oleh Allah, tapi gak pernah putus asa untuk mencoba memasukkan makanan itu ke dalam lubang. Jadi ternyata hewan pun mendapatkan ujiannya jamaah. Jin punya ujian, manusia apalagi pasti punya ujian. Makanya kalau kita melihat jamaah, doa-doa kita selama ini belum dikabulkan, coba kita ingat-ingat kembali. Apakah kita setelah melakukan dosa, apakah Allah langsung kasih dosa itu sama kita jamaah? Apakah ketika kita melakukan dosa, Allah langsung kasih hukuman pada waktu itu juga? Tidak jamaah. Makanya coba kalau kita berdoa kok belum dikabulkan oleh Allah, boleh jadi Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih indah lagi jamaah. Karena sungguh doa-doa yang selalu kita panjatkan itu tidak ada yang sia-sia. Walaupun tidak dikabulkan di dunia, itu menjadi celengan kita di akhirat. Boleh jadi ketika di akhirat timbangan kebaikan kita lebih ringan daripada keburukan kita. Sehingga ketika dipecahkan celengan itu, ditimpakan ke kebaikan timbangan kita itu malah tambah berat. Boleh jadi jamaah. Makanya coba kita pahami lagi bahwasanya namanya dunia itu sementara, sehingga tidak selayaknya kita bersedih karena kehilangan dunia jamaah. Memang sabar itu mudah dalam teori, tapi sangat sulit dalam implementasi. Tetapi bukankah orang yang mencoba untuk bersabar pasti akan Allah berikan banyak kebaikan dalam hidupnya? Bukankah ketika dia mencoba untuk melakukan kebaikan, walaupun kok rasanya kok berat banget dunia, bahkan kita sampai gak tahu harus cerita ke siapa, bahkan kita sampai kok kadang ada yang bunuh diri. Coba jemaah dirahmati oleh Allah, orang yang mencoba bunuh diri itu dia orang yang udah gak yakin sama Allah. Apalagi yang melakukan praktik-praktik perdukunan, sihir, santet dan lain sebagainya. Mohon maaf jemaah dirahmati oleh Allah, orang-orang yang demikian ini orang yang sudah gak yakin. Makanya kita yang masih diberikan keimanan oleh Allah, gunakan keimanan itu untuk selalu yakinkan diri kita selalu kepada Allah. Karena tujuan hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 165, hidupku, sholatku, matiku, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak ada celah sedikit pun untuk kita gak beribadah sama Allah. Karena Allah sendiri yang ingin kita untuk berada di titik ini. Apapun yang menghampiri kita jamaah, ingat seberat apapun ujiannya, jangan sekali-kali kita untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, bagaimanapun resikonya, bagaimanapun ujiannya, bagaimanapun masalahnya. Bukankah Allah sendiri yang berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian setelah beriman kepada Allah kemudian didiamkan begitu saja tanpa diuji? Kalian salah. Orang itu pasti akan diuji sama Allah. Tetapi yang Allah lihat, apakah dengan ujian yang Allah berikan itu justru menjauhkan dirinya dari Allah atau semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah pada akhir perjumpaan kita di sore hari ini,
Mari kita berupaya keras untuk berintrospeksi diri jamaah. Kita ini yang mohon maaf mungkin keimanan kita cuma sekecil biji zarrah, cuma sebesar biji zarrah. Coba jamaah dirahmati oleh Allah, ingat-ingat kembali berapa banyak Allah memberikan kebaikan sama kita. Berapa banyak Allah menyelamatkan kita dari berbagai bahaya-bahaya. Berapa banyak Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Seberapa banyak Allah sudah mengabulkan apa yang kita butuhkan. Tetapi kenapa ketika dikasih sedikit masalah sudah menyerah begitu saja jamaah? Makanya ingat, dunia itu asal katanya dana yadanu dunuan, dunia, sesuatu yang sangat sementara. Makanya semua yang melekat pada hukum dunia itu pastikan hancur, akan sirna. Makanya Allah gambarkan dalam ayat ini tadi, Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20, kamu menjumpai tanaman padi. Padi itu ketika sudah nanti beranjak dewasa, maka dia akan mengeluarkan buahnya. Ketika buah itu nanti sudah dikonsumsi, dipetik, diambil, maka akan menguning. Setelah menguning pasti akan mati. Jadi penggambaran ini Allah kiaskan menggunakan sebatang padi. Karena apa? Menggambarkan dunia yang sangat sementara. Begitupun manusia jamaah, tadinya kecil, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita sampai kita dewasa. Dewasa kita menghadapi banyak masalah tapi masih dimudahkan oleh Allah. Bahkan sampai kita di usia rentan, di usia yang sangat senja, bahkan Allah matikan kita nanti di suatu saat. Ini menggambarkan jamaah, dunia sifatnya sangat sementara. Oleh karena itu, yakinkan diri kita bahwasanya kita bisa melewati semua ujian yang Allah berikan. Dan ingat, jangan pernah tinggalkan sholat apapun keadaannya jamaah. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Allah sendiri yang mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain aku, kata Allah. Maka dari itu lakukanlah sholat sebagai sarana untuk mengingatku. Ternyata sholat itu adalah sebagai zikir, mengingat Allah. Makanya 5 waktu itu jangan pernah kita tinggalkan jamaah. Boleh jadi kalau kita meninggalkan 1 kali sholat dalam hidup kita, maka itu adalah titik mulai kehancuran kehidupan kita jamaah. Tetap semangat jamaah dirahmati oleh Allah. Semoga berkah selalu dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk bisa dalam lingkup-lingkup yang diberikan kebaikan-kebaikan. Dan tentu kebaikan yang bukan hanya sekadar duniawi, tetapi kebaikan yang sifatnya akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup perjumpaan pada kesempatan kali ini jamaah dengan berdoa kepada Allah. Ingat, niatkan ketika kita menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, itu bukan mendapatkan seberapa banyak ilmu yang kita dapatkan, bukan jamaah. Tapi niatkan dalam ke majelis ilmu itu, meniatkan untuk mendapatkan barokah dari majelis ilmu. Boleh jadi kita mendapatkan ketenangan itu karena seringkali kita menghadiri majelis ilmu jamaah. Kita selalu dinaungi oleh para malaikat. Malaikat memberikan ketenangan dalam hidup kita, sehingga berefek untuk kehidupan kita, baik sekarang, besok, atau nanti. Gak tahu jamaah. Makanya Imam An-Nawawi setiap kali menuliskan dalam kitabnya itu pasti mengawali dengan bab niat. Kenapa demikian jamaah? Karena Imam An-Nawawi ingin seseorang yang dia membaca kitabnya, belajar dari kitabnya, itu tidak hanya sekedar untuk mendapatkan wawasan, tetapi mendapatkan keberkahan dari keilmuan yang didapatkan. Gak apa-apa bermajelis taklim cuma dapat 1 ilmu, gak masalah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Karena keberkahan itu lebih baik daripada seberapa banyak ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita cuma ke majelis ilmu cuma pengen dapat sebanyak-banyaknya ilmu, mohon maaf, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka lebih pandai jamaah terkadang daripada kita. Walau mungkin asalnya memang orang Islam itu jauh lebih pandai, ya. Tetapi niatkan ini semua hanya untuk mendapatkan ridho dan keberkahan dari
Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup perjumpaan pada sore hari ini jamaah. Sebelum 10 menit lagi akan ada sholat maghrib ya nanti insya Allah. Tapi sebelum itu kita berdoa kepada Allah agar sore hari ini kita mengakhiri hari ini dengan berdoa, bertawakal kepada Allah agar semua urusan kita Allah yang berikan jaminannya. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdash syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau siksa kedua orang tua kami ya Allah karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana Engkau telah menyayangi kami ya Allah. Sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Jika kami tidak bisa membahagiakan kedua orang tua kami di dunia ya Allah, izinkanlah kami untuk membahagiakan keduanya di akhirat kelak. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, jadikan semua keilmuan yang kami dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah, menjadi ilmu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Allah, mudahkan semua hajat-hajat kami, lancarkan segala urusan kami, lapangkanlah rezeki kami ya Allah, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami dari orang-orang yang membenci kami ya Allah, jauhkan kami dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Tuhan kami, ada orang tua kami atau mungkin anak keturunan kami atau semua anggota keluarga kami atau semua sanak famili kami yang sedang sakit ya Allah, segera ambil penyakitnya ya Allah, cabutlah penyakitnya ya Allah, jadikanlah rasa sakitnya itu sebagai penggugur dosa-dosanya ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila mana banyak sekali kekurangan, kekhilafan dari tutur kata, sikap maupun perilaku yang kami sampaikan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ingat jamaah, dimanapun berada selalulah berbuat kebaikan, bukan karena dilihat manusia, tapi karena ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa, gak ada manusia yang memberikan validasi, karena kita gak butuh validasi dari manusia manapun. Cukup kita mendapatkan validasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.